Itu sampai 50 contoh tentang bagaimana kita membaca Alkitab dan kenapa. Ya. Dan kita harus punya batin atau jiwa yang terbuka dalam bentuk doa untuk menerima firman itu. Lalu kenapa kok kita mesti percaya kepada firman itu bisa mengubah diri kita, ya, sehingga kita harus punya doa dan rasa hormat kepada firman Tuhan itu. Nah, nanti kita lihat dalam Lukas 8 itu, ini adalah satu contoh bahwa kenapa kita mesti berdoa dan punya rasa hormat. Ya, lalu bagaimana kita membaca Alkitab itu? Nah, Lukas 8 ya, 41 sampai 56. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati, dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Ini anak perempuan Yairus sedang sakit ya, dan hampir mati. Lalu ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu, dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Tetapi semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru kepadanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Nah, saudara, tadi saya katakan kita harus punya rasa doa, kita berdoa dan rasa hormat kepada firman yang kita baca. Kenapa? Kita lihat bahwa gimana kita membaca Alkitab. Nah, Yesus itu mengajarkan sederhana kepada kita. Ya, dalam Matius 7, dia katakan apa? Dengarlah perkataanku dan lakukanlah. Maka kita disebut sebagai orang yang berhikmat. Sedangkan orang bodoh itu apa? Kamu mendengar perkataanku, tapi tidak melakukannya. Jadi bagi Yesus, gimana membaca Alkitab? Gampang. Dengar perkataan dia dan lakukan. Ya. Lalu kita akan jadi orang berhikmat. Nah, orang berhikmat itu dia kasih contoh gini. Orang yang membangun rumah di atas batu. Ya kan? Lalu datang badai, hujan, banjir, angin melanda rumah itu tetap kokoh berdiri. Ya. Karena dibangun di atas fondasi batu. Misalnya kalian pernah lihat kayak mercusuar yang dibangun di laut,
untuk menjadi penerang bagi kapal-kapal yang lewat. Nah, mercusuar itu dibangun di laut itu tiap hari diterjang ombak, badai, ya kan? Gitu. Tapi nggak pernah rubuh, nggak pernah hancur. Kenapa? Karena dibangun di atas fondasi batu karang. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau kita mendengar dan melakukan perkataan Yesus, maka kita tidak akan hancur. Artinya apa sih? Artinya ketika Kristus itu datang, kita tidak akan hancur. Ya, ketika bahaya itu datang, kita tidak akan hancur. Apa sih yang krisis apa yang paling ditakuti oleh manusia? Kelaparan, kemiskinan, penyakit, kematian, penghakiman Allah. Nah, apa yang manusia itu sudah pintar ya, menciptakan banyak kemajuan dalam bidang kesehatan, teknologi, ya bahkan bisa terbang ke luar angkasa, kedokteran begitu maju. Tetapi apa yang tidak bisa diciptakan atau tidak bisa dilalui oleh manusia? Apa? Krisis apa yang manusia itu paling takuti? Yang nggak bisa sampai sekarang belum ada obatnya atau jawabannya. Kematian. Ya, dan juga penghakiman Kristus itu, penghakiman Allah itu. Jadi kematian dan lalu akan menghadapi penghakiman itu adalah satu keniscayaan di mana manusia itu nggak bisa tawar, nggak ada obatnya, nggak ada apa namanya, nggak bisa menghindari. Seperti kayak mercusuar yang taruh di tengah laut pasti dihantam ombak laut. Ya, tapi mercusuar nggak pernah tumbang karena dia mendengar dan melakukan perkataan Yesus. Itulah fondasi yang kokoh. Nah, begitu juga hidup kita, ya. Alkitab itu diberikan kepada kita supaya kita mendengar perkataan Yesus dan melakukannya. Sehingga kita ibarat seperti mercusuar yang kokoh berdiri, artinya kita tidak binasa. Sehingga ketika kita mendengar dan melakukan perkataan Yesus, kita tidak lagi takut kepada kematian itu dan penghakiman Allah itu. Sebab apa? Kita akan seperti mercusuar itu tidak akan rubuh, tidak akan hancur, tidak akan rusak seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Rusak, hebat kerusakannya, kata Yesus kan ketika datang krisis atau badai. Ya, jadi kita membaca Bible, kitab suci itu apa? Supaya kita jadi orang beriman, pada endingnya kita bisa melewati yang namanya apa? Krisis itu. Ya, ketika kita menghadapi kematian dan penghakiman Allah, kita tidak akan rubuh. Jadi, kita tidak akan rubuh. Kita tidak akan binasa, kita tidak akan hancur. Walaupun kita bisa menghadapi kematian dan penghakiman. Ya. Sedangkan rumah yang dibangun di atas pasir, menghadapi krisis nggak sama, menghadapi badai nggak sama dengan rumah yang dibangun di atas batu. Jadi dua-dua menghadapi krisis. Jadi semua manusia itu akan menghadapi satu krisis. Yang paling ditakuti apa? Kematian dan penghakiman Allah. Itu nggak bisa dihindari. Ya, nggak ada obatnya untuk supaya awet atau hidup abadi di muka bumi ini. Jadi krisis pasti datang. Nah, waktu menghadapi krisis itu, Yesus bilang, kamu mendengar perkataanku enggak? Dan lakukan enggak? Sehingga bagi Yesus, baca Alkitab itu sederhana. Kamu dengar perkataannya, kamu lakukan, dan akhirnya kamu selamat. Ya kan? Kamu selamat, artinya kamu akan melewati apa? Badai. Apa itu yang paling ngeri? Badai yang paling ngeri yang kita takuti apa? Kematian. Dan penghakiman akhir. Jadi di sini saudara, kita kalau kita membaca Bible lalu kita mempraktikannya, maka kata Yesus kita akan selamat. Kita tidak binasa.
Ya. Nah, Yesus bilang mendengar, tapi nggak cukup, harus melakukan. Baru kita orang berhikmat. Nah, orang berhikmat di sini apa? Orang yang bisa lolos dari badai atau krisis. Itulah orang berhikmat. Jadi orang berhikmat itu bukan orang yang pinter, tahu teori segala macam Alkitab gitu ya, atau penafsiran Alkitab, bukan itu. Jadi orang berhikmat itu adalah orang yang sadar dia akan menghadapi kematiannya, penghakiman Allah, lalu dia mempersiapkan diri. I prepare. Aku menyiapkan diriku supaya aku bisa tahan berdiri di hadapan Kristus Sang Hakim yang nanti akan menghakimi saya dan kita semua. Ya. Nah, dari mana kita bisa mendengar perkataan Yesus? Dari mana? Dari kitab suci salah satunya. Ya, tentu dari misalnya dari dalam gereja tentunya ya, yang mengajarkan tentang perkataan Yesus. Yaitu salah satu produk gereja itu adalah kitab suci. Jadi bukan kitab suci dulu baru melahirkan gereja. Jangan terbalik ya. Tapi gereja ada dulu. Nah, baru di situ melahirkan kitab suci. Ada surat Roma, ada surat Korintus, ada Injil. Nah, itu semua adalah produk hasil ya karya Roh Kudus di sepanjang gereja. Jadi kitab suci yang kita punya itu adalah karya Roh Kudus di dalam gereja, melalui gereja dan Roh Kudus. Jadi saling bersinergi. Nah, itulah yang dicatat, yang ditulis. Apa yang ditulis? Semua perkataan Kristus. Nah, kita tahu Kristus itu siapa? Sang Logos, Sang Firman yang jadi manusia. Ya kan? Dulunya Sang Logos, Sang Firman itu nitip pesan kepada para nabi. Lalu ditulis. Jadi dari lisan jadi tulisan kan? Nabi itu kasih tahu pada bangsa Israel. Harus menyembah Allah yang satu, tidak boleh melanggar hukumnya dan sebagainya, ya kan? Lalu ditulis. Jadi dari lisan jadi tulisan, titip pesan pada para nabi. Nah, di zaman akhir ini Sang Firman itu nggak nitip pesan lagi, tapi dia yang turun sendiri dalam wujud manusia, lalu memberitakan perkataan dia. Maka Yesus bilang, mendengar perkataanku. Kenapa? Karena dia datang memberitakan kata-kata, memberitakan berita, message yang bisa ditangkap oleh manusia. Perkataannya berarti bahasa, ya. Itulah yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid. Itulah yang akhirnya ditulis, gitu. Jadi Sang Firman pertama lisan kepada para nabi, lalu ditulis. Sang Firman jadi manusia, mengajar para murid. Lalu itu secara lisan, lalu kemudian ditulis oleh Lukas misalnya, ya, oleh penginjil Lukas. Nah, itu akhirnya menjadi kitab suci. Berarti kalau kita mendengar perkataanku, kita itu maksudnya apa? Baca kitab suci. Karena dalam kitab suci itu apa? Ada kata-kata Yesus. Kata-kata Yesus dalam perjanjian lama saja, dalam perjanjian baru saja atau perjanjian lama? Semuanya. Ya kan? Sebab semuanya itu dari Sang Logos, Sang Firman yang berfirman pada Musa, lalu Musa nulis kitab Kejadian. Ya kan? Kepada Daud, lalu Daud nulis kitab Mazmur. Pada Salomo, lalu Salomo nulis kitab Kidung Agung, Amsal. Ya kan? Kepada Nabi Yesaya, Yeskiel, lalu mereka nulis kitab nabi-nabi itu. Nah, lanjutnya lagi di dalam gereja. Ya kan? Dalam gereja ada Lukas, ada Matius, ada Yohanes, ada Petrus, Paulus, itu semua nulis. Itu adalah gereja. Ya, tulis. Oke, jadi Roh Kudus itu sudah berkarya dari sejak awal sampai sekarang, sampai gereja itu ada, dia berkarya lewat apa? Lewat para penulis Alkitab itu menghasilkan yang namanya kitab suci yang dikanonkan sekitar abad keempat. Tapi 300 tahun pertama orang-orang Kristen itu sudah baca banyak kitab
termasuk Taurat ya, termasuk tulisan-tulisan Rasul Paulus, tulisan Rasul Yohanes ya, kitab Injil, itu semua udah dibaca di gereja-gereja pada zaman itu. Itu adalah apa? Hasil karya Roh Kudus di sepanjang apa? Sejarah gereja. Jadi kitab suci itu apa? Produk karya Roh Kudus melalui para penulis kitab suci. Maka itu disebut perkataan Yesus ya. Kitab suci itu adalah perkataan Yesus. Lalu gimana kita mendengarnya? Ya, waktu kamu ke gereja, waktu kamu ibadah, waktu kamu baca kitab suci. Kamu sedang mendengar apa? Mendengar perkataan Yesus. Berarti mendengar perkataan Yesus itu artinya apa? Kita belajar. Sama seperti kayak kamu belajar Yunani. Berarti kamu belajar perkataan Yesus. Ya, and then cukup? Enggak, kamu mesti kerjakan. Emang kerjakan supaya kamu jadi orang baik? Enggak hanya itu. Supaya kamu apa? Berhikmat, artinya apa? Supaya kamu apa? Selamat dari apa? Tadi badai tadi, apa itu? Badai yang mengerikan apa? Iya. Kenapa orang semua pada takut COVID-19 ini? Karena kena virus itu bisa mati. Kalau kena virus itu tambah kuat, tambah kekal, wah semua orang mau ya. Ya kan? Kena virus itu bukan kita tambah kuat, tapi mampus, mati. Ya, nah itu yang paling ditakutkan manusia. Sehingga segala upaya ya, atau pengobatan, vaksin, kan yang alternatif banyak sekali manusia mencoba mengatasi itu. Inilah badai, ini krisis. COVID-19 itu krisis. Mungkin bukan lagi hanya hujan deras ini, tapi ini kayak hujan badai yang kalau kita nggak punya fondasi kuat, habis kita. Jadi, ya, jadi kalau kita sudah jadi orang percaya, mendengar perkataan Yesus, melakukan perkataan Dia, it means that kita punya fondasi yang kokoh, and then kita Yesus bilang kamu orang berhikmat, kamu akan bisa melewati badai itu. Ya, seperti rumah kena banjir dan apa, nggak rubuh. Ya, bukan berarti kita nggak bisa mati, tidak. Tapi kita sudah apa? Di dalam kematian itu justru kita melihatnya sebagai apa? Kematian bagi orang Kristen itu bukan sesuatu lagi yang menakutkan, karena kita sudah di dalam Kristus. Kenapa? Karena Kristus sendiri sudah mengalahkan kematian itu sendiri. Jadi kalau kita yang di dalam Dia, kita ikut juga mengalahkan kematian itu. Ya. Nah, kalau memang kita mendengar dan melakukannya. Itu. Oke, kalau menurut Rasul Paulus, gimana kita membaca Alkitab? Jadi Yesus ya, mendengar dan melakukannya, lalu kamu selamat. Jadi 3 poin ya. Mendengar berarti apa? Kamu baca kitab suci. Ya, kamu mengerti. Dan kamu praktekkan. Baru kamu akan bisa melewati segala badai. Artinya apa? Kamu jadi orang yang selamat. Ya, lolos dari penghakiman Allah. Oke? Nah, kalau Rasul Paulus, kalau dalam 2 Timotius itu kan jelas dia katakan ya, 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Ya. Timotius sejak kecil itu sudah baca kitab suci. Sehingga dia punya hikmat. Dan pada akhirnya menuntun dia pada keselamatan. Artinya apa? Dia punya iman. Ya kan? Jadi Rasul Paulus mengatakan baca kitab suci itu bukan hanya sekedar jadi orang berhikmat, orang yang yang bisa mengatasi segala macam badai di dunia ini, tetapi pada endingnya apa? Pada endingnya apa? Kamu menemukan keselamatan di dalam Kristus. Gitu. Ya. Jadi baca kitab suci bukan sekedar kita ya ini identik orang percaya saja gitu. Tapi kita menemukan Kristusnya.
Itulah sebabnya baru ada keselamatan. Jadi dalam kitab suci itu ada Kristus yang di dalamnya ada keselamatan. Ya kan? Nah, supaya sampai pada keselamatan, sama seperti Yesus mengajarkan kan, supaya kita tidak binasa, selamat. Paulus juga, supaya kita tidak binasa, selamat. Ya kan? Lalu dia ngomong lagi, kitab suci itu diilhamkan oleh Allah, bermanfaat untuk mengajar doktrin, ya kan? Menyatakan kesalahan, reproof, memperbaiki kelakuan, correction, dan mendidik orang dalam kebenaran, supaya kamu diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan baik atau good works. Ya, jadi kalau sampai kamu memimpin kamu keselamatan, itu kayak semacam proses ya menuju ke situ. Pertama, kamu mesti apa? Diajar doktrin. Jadi kamu baca Alkitab, kamu diajar apa di situ? Nanti kita lihat contoh Yesus ini. Doktrinnya apa? And then doktrin itu berguna untuk apa? Menyatakan kesalahan, ya kan? Mendidik kamu dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan. Berarti ini untuk memperbaiki segala dosa kita nih, menyembuhkan kita dari segala dosa. So, Alkitab itu kayak buku terapi. Ya, gitu. Kalau dokter pasti dia banyak sekali buku-buku tentang obat-obatan atau tabib, ya, cara penyembuhannya. Nah, bagi kita buku obat-obatan kita apa? The Bible. Karena apa tadi dikatakan memperbaiki kelakuan kita. You know? And then baru dari situ mendidik kamu dalam kebenaran untuk melakukan yang benar, pekerjaan baik itu. Dan Alkitab diajarkan kepada kita hanya untuk jadi orang baik, pekerjaan baik. Enggak, tapi apa? Pada akhirnya kita jadi orang yang diselamatkan. Orang diselamatkan berarti apa? Orang kudus, orang yang suci. Ya. Jadi kita diajarin oleh kitab suci ini supaya kita apa? Jadi orang yang diselamatkan, orang kudus. Bukan hanya jadi orang baik. Itu Paulus ya. Jadi Rasul Paulus mengatakan kita baca Alkitab harus menemukan apa? Doktrin. Ya. Nah, itulah sebabnya kita nggak boleh sembarangan. Karena yang kita hadapi ini adalah perkataan Yesus yang ada doktrinnya. Doktrin itu berarti apa? Ada ajarannya. Ajarannya itu ada di mana? Di dalam kitab suci. Kitab suci itu ada di mana? Di dalam gereja. Ya. Jadi doktrin itu dari gereja. Ya kan? Nah, siapa yang mengajarkan doktrin itu? Adalah para rasul. And then para bapak gereja. Ya kan? Generasi-generasi penerusnya. Mereka lah yang apa akhirnya menjaga, yang menyampaikan, mengajarkan doktrin itu. Doktrin itu berasal dari mana tadi? Perkataan Yesus. Berarti ini doktrinnya siapa nih? Doktrinnya Yesus, doktrinnya Kristus, ajarannya Kristus. Nah, ajaran Kristus itu berasal dari mana? Allah. Ya kan? Dari Bapaknya. Jadi dari Bapaknya kepada firman itu disampaikan kepada kita manusia. Itu doktrin. Lalu doktrin itu bermanfaat untuk apa? Lalu Paulus mengoreksi kita. Ya kan? Mengoreksi kita, lalu mendidik kita dalam kebenaran. Supaya kita apa? Mencapai keselamatan. Menuntun kamu kepada iman dalam Kristus. Ya kan? 2 Timotius 3:15 sampai 17 itu. Jadi baca kitab suci bukan hanya jadi orang berhikmat, tetapi membuat kita pada akhirnya sampai pada satu titik di mana kita akan hidup selamat dari dosa, dari kematian, dari iblis. Ya kan? Kematian, dosa, iblis itu yang mencengkram, membelenggu manusia. Itulah krisis yang dari dulu manusia nggak bisa lewati. Manusia nggak bisa melewati yang namanya dosa, kematian, dan iblis. Selalu kalah. Sehingga
Harus Kristus yang datang melepaskan hal itu. Ya kan? Itu krisis kita yang paling mengerikan. Tapi itu sudah dilewati oleh Kristus dan kita diajak nih bersama dengan Dia melewati badai itu. Dengan cara apa tadi? Mendengar dan melakukan perkataannya. Ya kan? Nah, waktu mendengar ini kita mesti ngerti doktrinnya apa nih. Lalu menyembuhkan kita apa? Mengoreksi kita apa? Mengoreksi itu berarti menyembuhkan kamu. Lalu mengajak kamu, mendidik kamu melakukan kebenaran. Nah, ini yang Paulus ajarkan. Gimana baca Alkitab kalau kalian ditanya? Ya baca aja kan, nggak kayak gitu kan. Tapi apa? Harus ngerti doktrinnya. Itulah sebabnya nanti kalian baca ini ya, misalnya teks ini, oke, doktrinnya apa ini? Nah, perlu tahu bahasa aslinya. Gitu. Supaya kita dapat doktrinnya. Berarti untuk menemukan doktrinnya, yang pernah saya ajarkan apa? Interaksi dengan teks lain yang sebelah kanan ini, sebelah kiri ini. Oke? Lalu interaksi dengan bapak-bapak gereja. Ya. Nah, Kalistos Ware itu mengajarkan 4 cara kita membaca kitab suci. Apa yang pertama? Christ Center. Ya kan? Udah pernah dengar ya? Christ Center. Lalu Eklesia. Christ Center itu artinya apa? Berpusat kepada Kristus. Eklesia itu artinya apa? Kitab suci ini diajarkan oleh gereja. Ya kan? Untuk gereja, untuk kita. Dan yang ketiga apa? Personal. Inilah yang disebut mengoreksi kamu. Christ Center, Eklesia itu doktrin. Oke, personal ini apa? Yang mengoreksi kita. Obedience ini ketaatan untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi 4 ya. Christ Center, Eklesia itu doktrinnya. Doktrinnya berpusat kepada Kristus dan gerejanya. Jadi kalau dikatakan doktrin itu apa? Ajaran gereja, ajaran Kristus, dan gereja itu doktrin. Jadi Christ Center, Eklesia. Christ Center ini berarti nanti kalian lihat ini, teks-teks lain ini. Eklesial, misalnya contohnya ini. Nah, ini yang ditulis oleh Church Fathers. Atau kalian misalnya nanti lihat di Catena Bible ini. Nih, ada Agustinus. Ya. Nah, misalnya dia menafsirkannya gimana. Lalu misalnya kalian lihat di sini ada Chrysostom. Dia misalnya menafsirkan Galatia 5:17. Nah, dia ngomong ini. Nih. Ya. Nah, ini eklesial. Ini doktrin yang diajarkan oleh gereja. Ini ditulis tahun berapa ini? Tahun 300-an ini. Abad keempat. Ini yang dipelihara sampai sekarang. Ini yang diajarkan kepada kita. Itulah doktrin. Dari siapa? Dari gereja. Jadi doktrin itu apa? Ajaran dari Kristus dan gerejanya. Jadi Kristus nggak hanya datang lalu dia pergi ke surga, enggak. Kristus datang menghasilkan apa? Gereja. Gereja itulah yang akhirnya meneruskan apa yang Yesus ajarkan. Itulah doktrin. Ya, doktrinnya apa? Doktrinnya dari Yesus. Diteruskan oleh gereja kepada kita. Nah, kita ini menerima ajaran dari gereja. Itulah doktrin Kristus. Itulah doktrin, yaitu ajaran dari Kristus dan gerejanya kepada kita. Oke? And then doktrin aja cukup tadi kata Rasul Paulus? Enggak. Karena doktrin itu harus apa? Menyembuhkan dosa-dosa kita. Berarti apa? Itu harus masuk ke dalam hati, bersifat personal. Ya, personal. Kalau kita belajar ilmu psikologi pendidikan itu afektif. Ya, ada knowledge. Kalau dalam taksonomi Bloom ada knowledge, ada afektif, ada psikomotorik. Knowledge itu berarti dapat doktrin. Pengetahuannya apa? Doktrin. Itu pengetahuan. Tapi pengetahuan aja cukup? Enggak.
Pengetahuan itu harus menimbulkan kebajikan yang lain. Misalnya apa? Ketekunan. Ya kan? Kalau Rasul Petrus ngomong apa? Iman harus ditambah pengetahuan, tambah ketekunan, tambah kesabaran, tambah pengendalian diri, dan seterusnya kan. Nah, berarti doktrin nggak cukup. Itu harus mengoreksi kita supaya menimbulkan ketekunan, kebajikan, kasih, pengharapan, dan sebagainya. Berarti doktrin itu harus mengoreksi kita dari dalam. Secara personal atau afektif. Baru dari situ apa? Keluarkan. Itulah dalam wujud ketaatan atau obedience. Jadi 4 ya. Christ center, ecclesia itu apa? Knowledge, doktrin. Personal itu apa? Afektif. Obedience itu apa? Ketaatan. Ya, psikomotoriknya. Nah, 4 ini supaya kita itu mencapai apa namanya? Kekudusan yang sesungguhnya. Itulah keselamatan. Jadi kita ingat ya, kita melakukan perkataan Yesus itu ngapain? Misalnya kayak kalian ya, belajar, nanti melayani Tuhan, ya kan? Pelayanan itu ngapain sih? Untuk cari nama? Enggak. Untuk apa? Semuanya untuk apa? Keselamatan. Keselamatan dirimu, keselamatan orang-orang yang kamu layani. Misalnya nanti kamu jadi imam, jadi hamba Tuhan di gereja. Kamu akan menggembalakan umat itu. Supaya umat itu apa? Rajin kolekte buat kamu. Enggak kan? Tapi apa? Supaya mereka juga selamat. Mencapai keselamatannya. That's it. Ya. Oke. Nah, terakhir sebelum kita bahas Yesus ini, kan saya pernah ajarkan tentang kalau kita baca kitab suci, ini kalian belajar Yunani seperti ini ya. Misalnya ngerti teks aslinya, itu adalah yang pertama literal meaning. Ya. Jadi kalian baca kitab suci untuk apa? Supaya kamu tahu literal meaningnya. Makanya harus kembali kepada teks aslinya. Nah, dari literal meaning, ini ada maksudnya. Itulah spiritual meaning. Spiritual meaning itulah apa yang dimaksud dengan perkataan Yesus itu. Yang dia tulis, yang dia ucapkan itu. Misalnya dia mengajarkan, kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih. Apa betul? Nanti di kerajaan surga itu banyak petani-petani semua nabur benih. Enggak kan? Itu kan hanya perumpamaan. Berarti apa yang diajarkan perumpamaan itu tertulis. Cuma di balik perumpamaan itu, di balik penaburan benih itu ada apa? Ada ajaran tentang kerajaan surga. Itulah spiritual meaningnya. Oke? Sama lah kayak kalian khotbah lalu kasih ilustrasi. Tapi di balik ilustrasi itu ada apa? Ada makna yang mau kalian sampaikan. Begitu juga dalam kitab suci yang tertulis teks Yunaninya. Misalnya ini. Ya kan? Tapi di balik teks ini ada apa? Spiritual meaning. Nah, spiritual meaning gimana kita dapatkannya? Kamu interaksi dengan teks lain. Nih. Oke? Misalnya Galatia 5 ayat 1, kamu baca 1 Korintus 16 ayat 13. Galatia 2 ayat 4. Galatia 5 ayat 13. Yohanes 8 ayat 32 dan seterusnya. Oke? Kamu baca ini juga Catena Bible. Oke, kamu baca misalnya nih ada Epifanius baca John Chrysostom. Oke? Nah, misalnya John Chrysostom ngomong apa ini dalam Galatia 5 ayat 14? Tuh. Supaya kita tahu spiritual meaning-nya. Ya. Karena sekali lagi kita mau mencari apa? Doktrin. Dari doktrin, spiritual meaning baru nanti masuk ke mana? Moralnya. Itulah doktrin itu gunanya untuk moral. Moral itu maksudnya apa? Mendidik kita dalam kebenaran, melakukan yang baik. Iya kan? Menyembuhkan apa? Dosa-dosa kita dan melakukan yang baik. Itu moral.
Ya kan? Baru yang keempat apa? Anagogik. Anagogik apa? Kamu semakin kudus. Kamu diselamatkan. Ya, seperti kata Yesus, kalau kamu nggak melakukan perkataanku tadi, kamu orang bodoh. Berarti apa? Orang bodoh itu akhirnya apa? Binasa. Kenapa? Ibarat kayak rumah dibangun, lalu datang krisis, roboh, rusak. Nah, sama seperti hidup kita bakal rusak, bakal binasa kalau kita nggak pernah taat. Ya, oke. Jadi waktu kita baca kitab suci kita nggak boleh main-main, karena kita mau mencari doktrin. Cari doktrin gimana caranya? Ngerti teks aslinya, nih. Makanya kalian belajar di Yunani. Oke? Cukup teks aslinya? Enggak. Kalian harus cari doktrinnya. Mulai teks aslinya diterjemahkan, ya kan? And then kamu lihat teks-teks lain, kamu baca komentari seperti ini, John Chrysostom misalnya, supaya dapat apa? Doktrin atau spiritual meaning. Ya, nanti di sini saya akan ada jelasin ya. Nanti kalian bisa lihat 4 level Alkitab itu. And then dari doktrin itu kalau kamu sudah dapat, kamu akan apa? Kamu bisa apa? Doktrin itu untuk moral kamu, untuk kamu taati, aplikasikan. Oke? And then kamu akan semakin serupa dengan Kristus. That's it. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh ini Yerus ya. Jadi kita udah baca Lukas 8 41 sampai 56. Ini spiritual meaningnya, doktrinnya. Ya. Yerus terbuka kan di depan semua orang. Kan dia datang apa? Tersungkur ke kaki juru selamat, memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkan putrinya, putri Yerus itu ya. Tapi Tuhan tidak berkata apa-apa, dia segera bangkit dan pergi ke rumahnya. Nah, dalam perjalanan ke rumah Yerus itu, ada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun disembuhkan. Ini dia, ini ikonnya ya. Oke. Tentu saja juga bukan tanpa doa dari perempuan. Meskipun ia tidak memohon dengan kata-kata dan tidak sujud di kaki Tuhan. Ya kan? Ia memiliki doa yang sepenuh hati dengan iman. Nah, kalau kita baca tadi, perempuan itu ngapain sih? Tiba-tiba tersungkur di kaki Tuhan ya, Yesus. Tapi waktu dia tersungkur, dia berdoa nggak di dalam hatinya? Pasti. Kalau Yerus, dia doanya gimana? Dia apa yang dilakukan oleh Yerus? Coba perkataan Yerus di sini apa? Nih, memohon kan? Dengan kata-kata. Oke? Coba kalau kita lihat perempuan itu, perempuan itu apa? Ayat 43 ya. Perempuan itu dikatakan 44 ya. Perempuan itu ngapain? Ia mendekati Yesus dari belakang. Diam-diam kan? Menjamah jubahnya. Tidak dikatakan dia memohon-mohon gitu, berkata-kata. Seketika itu juga berhentilah pendarahan. Jadi, nah ini artinya apa ini? Ya, di sini kita bisa lihat ada 2 perbedaan. Satu doa dengan kata-kata. Satu doa yang sepenuh hati tapi dengan iman di dalam hatinya. Ya, nah Tuhan mendengarnya dan memberinya kesembuhan. Semuanya terjadi secara diam-diam. Perempuan yang sakit pendarahan itu berpaling kepada Tuhan dalam hatinya. Tuhan mendengar ratapan hatinya dan mengabulkan permohonannya. Padahal perempuan itu nggak ngasih tahu Yesus tuh. Kan dari belakang Yesus pasti nggak tahu lah ya. Oke? Gitu. Tahu-taunya sembuh. Oke. Nah, baik perempuan ini dan Yerus pada dasarnya punya doa yang sama. Meskipun kita bisa membedakan tingkat tertentu di dalam doanya. Doa yang penuh dengan iman, harapan, dan kesembuhan tidak pernah terdengar dengan kata-kata.
Orang terkadang berkata, saya berdoa dan selalu berdoa, tapi doa saya masih belum didengar. Nah, berusahalah untuk naik ke tingkat doa yang tidak dapat ditolak, dan kita akan melihat mengapa doa kita tidak didengar. Apakah kita berada dalam keadaan doa seperti Yairus atau dalam situasi yang sederhana dan biasa seperti perempuan yang sakit pendarahan? Ketika doa yang benar muncul di hati kita, niscaya akan mencapai Tuhan dan mengarahkannya kepada belas kasihan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mencapai doa seperti itu? Usaha keras atau askesis, maka kita akan mencapainya. Semua doa memiliki tujuan untuk mengangkat kita yang berdoa pada Allah. Dan Allah memberikan belas kasihannya pada kita dengan mengabulkan permohonan kita. Baik doa Yairus yang terdengar maupun doa keheningan perempuan sakit pendarahan di dalam hati, dijawab oleh Tuhan dengan kuasa belas kasihan kepada mereka. Allah bekerja secara tidak terlihat di dalam hati yang berdoa, memohon belas kasihannya. Ya, nah kita lihat contoh perempuan inilah. Oke, dari belakang dia tidak berteriak-teriak, tetapi dengan imannya, ya, nah, Tuhan mendengar doanya dan memberikan belas kasihan. Tapi apakah benar Yesus tidak tahu dia sakit pendarahan? Tentu tidak. Cuma dari belakang itu kan apa? Beda dengan Yairus dari depan. Jadi mau doa dari depan, dari belakang, dua-duanya dijawab. Ya. Nah, apa doktrin yang kita dapatkan dari ini? Baik doa Yairus maupun doa keheningan, oke? Yairus doanya dengan permohonan kan, kata-kata. Tapi doa perempuan itu apa? Doa keheningan di dalam hati. Dua-duanya dijawab nggak? Dijawab. Nah, kita seringkali kita berdoa, tapi kita komplain, doa saya masih belum didengar. Ya, di sini dikatakan berusahalah untuk naik ke tingkat doa yang tidak dapat ditolak. Artinya kita memang harus usaha keras sampai doa kita itu apa? Kita alami belas kasihan. Ya. Nah, belas kasihan Tuhan menyembuhkan penderitaan kita karena dosa. Dia datang ke dunia berpakaian manusia sehingga kita bisa tersungkur di depan kakinya, menyentuh jubahnya dan memohon padanya supaya kita yang sakit dan fana menjadi sembuh dan ilahi. Oke, ini Yairus ya, anak perempuan Yairus yang dibangkitkan. Efraim orang Syria itu menuliskan, siapa yang menyentuh aku? Sebab ada kuasa yang keluar dari aku. Nah, ini adalah satu hal yang apa namanya dilaporkan oleh Lukas, padahal dia adalah seorang tabib, ya. Nah, Lukas menceritakan bahwa apa namanya perempuan ini yang sudah mencari apa namanya berbagai macam dokter untuk disembuhkan, tapi nggak bisa sembuh-sembuh. Cuma jama ujung jubah dari Yesus, maka apa? Semuanya disembuhkan. Ini artinya apa? Ini kontras ya. Semua dokter manusia itu nggak ada yang bisa menyembuhkan. Kecuali satu dokter yang ajaib ini. Satu tabib ini. Yaitu Kristus. Nah, cara penyembuhannya kata Efraim gimana nih? Cara penyembuhannya itu unik gitu ya. Cuma apa? Menyentuh ujung jubah dari Yesus. Ya, lalu mempermalukan semua dokter yang ada. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa seni menyembuhkan ya atau cara Yesus menyembuhkan ini sangat practical wisdom. Nah, ini yang membuat semua kita silence. Ya. Semua dokter sudah berusaha menyembuhkan 12 tahun pendarahan itu.
dokternya mungkin udah bla 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 ngomong macam-macam lah perempuan. Kakak sembuh-sembuh. Yesus diam-diam apa? Sembuhkan. Oke. Nah, ini artinya apa? The divinity clothed with garment, artinya apa? Keilahian yang sekarang berpakaian jubah itu diproklamasikan, kata Efraim. Ya. Jadi jubahnya Yesus itu apa? Penuh dengan keilahian Yesus. Maka kamu jama jubahnya kamu sembuh. Oke. Nah, dia yang berpakaian di dalam tubuh datang menjadi manusia sehingga manusia bisa menjamanya. Ya. Dia menerima dia menyatakan keilahiannya melalui tanda-tanda, maksudnya mukjizat, sehingga iman itu bisa dinyatakan. Ya, he revealed his humanity that the higher beings might believe that he was a lower being. He revealed his divinity so that the lower beings would accept that he was a higher being. Ya, jadi dia menyatakan keilahiannya sehingga kita yang rendah ini bisa menerima hal-hal yang tinggi. He took on human body so that humanity might be able to attain to divinity. Nah, ini menarik sekali ya. Dia mengambil dia menjadi manusia sehingga kemanusiaan itu bisa mencapai keilahian. Ya, dia menyatakan keilahiannya sehingga kemanusiaannya itu bisa menginjak-injak maut. Gitu. Ya. Kekristenan itu singkatnya apa? Kalau saya suruh kalian definisikan kekristenan itu dalam satu kalimat. Kekristenan itu kata Efraim, Yesus itu kekristenan itu adalah Kristus yang took on human body so that humanity might be able to attain divinity. Kekristenan itu berarti apa? Kristus, Sang Firman, yang datang menjadi manusia, supaya manusia bisa menjadi seperti Dia. Itu kekristenan. Ya, kekristenan Allah jadi manusia, supaya manusia bisa jadi seperti Allah. That's it. Contoh kasus perempuan sakit pendarahan ini. Nah, dalam cerita tradisi, nama perempuan ini adalah Veronica. Ya, Lukas memang tidak memberitahu siapa namanya, tapi dalam tradisi gereja dia juga sering dipanggil Bernice atau Veronica. Ya. Nah, Veronica ini adalah perempuan yang menyeka wajah Kristus ketika Kristus itu memikul salibnya ke Golgota. Coba kita baca ya tentang Veronica ini ya. Nah, ini Veronica. Ini adalah perempuan yang disembuhkan oleh Kristus selama 12 tahun pendarahan. Ya. Dia juga adalah perempuan yang menyeka wajah Kristus ketika dia memikul salibnya ke Golgota, dan juga perempuan yang disembuhkan dari sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan secara tradisi, dia juga sebetulnya adalah keponakan dari Raja Herodes Agung. Ya. Nah, Veronica berasal dari kota Paneada. Gereja merayakan hari wafatnya setiap tanggal 12 Juli. Ya, nah ini tadi sakit pendarahan sudah kita baca. Secara tradisi, Veronica menjadi orang percaya kepada Kristus ketika dia disembuhkan dari sakit pendarahan selama 12 tahun itu. Oke. Lalu sebagai rasa terima kasihnya, Veronica membuat patung Yesus dan meletakkannya di depan rumahnya, di mana semua orang bisa memuliakannya. Tanaman penyembuh dari tumbuh di bawah patung itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Lalu Veronica menjadi anggota gereja mula-mula ya.
Setelah menjalani kehidupan yang kudus, dia menyerahkan jiwanya kepada Tuhan. Oke, memang sedikit data detail konkret yang diketahui dari kehidupan Veronica. Tapi muncul banyak cerita rakyat yang ada ya dalam tradisi di Barat tentang pakaiannya yang ajaib atau kerudung yang menyentuh wajah Kristus itu. Ya, ketika Kristus berhenti dalam kelelahan sewaktu memikul salib, Veronica memberikan kain kerudungnya kepada Tuhan. Ketika dia melihat kain itu, ya dia menyadari bahwa ada gambar wajah Kristus karena dilap kan. Jadi kayak ada wajahnya Yesus di kain itu. Dan inilah sering disebut sebagai ikon pertama ya. Nama Veronica sendiri berasal dari kata Latin yang berarti true image. Vera itu true, iconica itu wajah ya, jadi wajah yang benar. Tidak ada yang yakin apa yang terjadi pada Veronica di tahun-tahun berikutnya, meskipun ada satu cerita mengatakan bahwa dia menyembuhkan Kaisar Romawi Tiberius dari beberapa jenis penyakit menggunakan kain yang tadi yang ada wajah Yesusnya. Ya, beberapa sumber mengatakan bahwa dia dan suaminya bernama Zacchaeus melakukan perjalanan jauh ke Prancis Selatan dan di sana memberitakan Injil. Nah, ini tentang Veronica, yaitu gadis yang disembuhkan oleh Kristus. Ya. Nah, jadi kamu di sini waktu kamu baca tentang kisah perempuan yang disembuhkan pendarahan itu, ya, di sini kita lihat dia akhirnya percaya kepada Kristus, ya kan? Nah, lalu mengikuti Kristus, ya walaupun dia tidak mengalami mati martir, tapi perjumpaannya dengan Kristus itu menghasilkan satu kehidupan yang baru, berubah total, ya kan? Gitu. Oke, dia akhirnya menyerahkan hidupnya untuk Kristus. Ya, kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Contohnya, ya, kenapa kok Veronica itu bisa seperti itu? Nah, kamu lihat, apakah Veronica itu saya? Seperti kamu. Nah, ini kita masuk ke personal ini, afektif. Kalau Joshua mengatakan Veronica itu termasuk siapa? Kamu juga. Kita apa? Orang yang sakit. Kita nggak tahu sakit apa. Fisik, jasmani, atau rohani. Mungkin bukan 12 tahun. Mungkin sudah bertahun-tahun. Ya kan? Dan kita rindu untuk disembuhkan. Oke? Nah, lalu kita ngapain? Datang kepada Kristus. Minta ngapain? Disembuhkan. Belum minta lagi. Minta belas kasihannya. Dan kalau itu sungguh-sungguh, maka Kristus yang sama dengan yang sekarang sama nggak? Sama kan? Kristus yang dulu dengan sekarang dan akan datang selalu sama. Akan menyembuhkan kita seperti Veronica. Asal apa? Asal dikatakan di situ apa? Nah, dengan hati yang apa? Sungguh-sungguh. Ya kan? Seperti Yairus, seperti Veronica itu. Jadi Veronica, Yairus, ini adalah gambaran kehidupan kita juga. Ya. Oke. Ini tentang apa namanya? Doa Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan ini atau Veronica ini. Ya, jadi pada intinya Allah pasti bekerja. Ketika kita tuh punya hati seperti Veronica. Oke. Ya, tidak mungkin tidak menunjukkan belas kasihan. Ya. Nah, itu amazing sekali ya cerita seperti ini. Nah, kalian tuh nggak boleh hanya sekadar apa tahu gitu.
hanya sekedar dengar aja. Tapi mesti ya. Iya, kata Yesus sederhana banget, dengar dan aku. Ya. Yesus itu eksegesisnya paling gampang. Cuma 2. Dengar dan lakukan. Ya, nggak kayak saya, misalnya jelimetnya. Gitu. Oke, kita break dulu, nanti kita masuk lagi.